Pemirsa, inilah headline news Metro TV bangkit bergerak bersama. Hari ini tim SAR berhasil menemukan 2 jenazah korban bencana gempa di Cianjur yang tertimbun longsor. Diketahui salah satu jenazah yang ditemukan di desa Cijedil itu diduga seorang perempuan dan memakai gelang di tangan kanan. Dan pemirsa, demikianlah headline news untuk saat ini. Anda juga dapat menyaksikan headline news di metrotvnews.com, medcom.id, dan MG Radio Network. Tetap bersama kami, program Metro hari ini akan hadir dengan sederet informasi penting di sepanjang hari ini. Di antaranya Ferdi Sambo dan istri. Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Metro hari ini bersama saya Zakia Arfan. Kami akan menghadirkan berbagai informasi terkini untuk menemani sore hari Anda. Inilah Metro hari ini selengkapnya. Pemirsa, 10 desa di Sika, Nusa Tenggara Timur terisolir karena 2 sungai di wilayah itu meluap. Akibatnya aktivitas warga lumpuh karena tidak bisa melintas. Kami akan kembali ke informasi terkait proses evakuasi korban gempa di Cianjur, di mana tim SAR mengerahkan 2 alat berat dan pompa air untuk melakukan proses pencarian 2 warga yang hingga kini masih dinyatakan hilang. Tim SAR berharap proses pencarian hari ini membuahkan hasil dan cuaca yang mendukung. Memasuki hari ke-9 pasca gempa yang meluluh lantakkan Cianjur, pencarian korban tertimbun terus dilakukan. Di Kampung Cicadas, Kecamatan Cugenang, diduga masih ada warga yang tertimbun longsor. Pada saat yang sama, tim SAR juga terus bergerak ke desa-desa terpelosok di Cianjur. Untuk perkembangan terbaru terkait penanganan korban gempa akan disampaikan jurnalis MGN, Sisilia Sinabariba, langsung dari Kampung Gintung. Sisil, bagaimana pemirsa, keluarga korban bencana gempa Cianjur masih terus menantikan keluarga mereka dapat ditemukan. Tidak tinggal diam, mereka juga ikut langsung turun ke lokasi untuk membantu proses evakuasi. Kembali menghadiri persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua setelah sembuh dari COVID-19. Sebelumnya, Putri menjalani persidangan secara virtual. Mantan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit menyampaikan keluhannya kepada Ferdi Sambo saat di persidangan. Ia merasa dikorbankan lantaran dianggap tidak profesional dalam penanganan kasus ini, sehingga dikenakan sanksi demosi 8 tahun dan dimutasi dari Polres Jakarta Selatan ke Yanma Mabes Polri. Baik, pemirsa, kita akan ke informasi selanjutnya di mana setelah mengikuti persidangan, mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo mengatakan mantan personel Polres Samarinda Ismail Bolong dan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto sudah pernah diperiksa dan telah membuat laporan resmi terkait kasus tambang ilegal. Sambo membantah jika disebut melepaskan Ismail Bolong. Sementara Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto membantah pernyataan Sambo yang mengatakan dirinya telah diperiksa Propam Polri. Komjen Agus juga membantah terlibat kasus tambang batu bara ilegal dan menyebut Ismail Bolong bersaksi dalam tekanan. Sementara itu, mantan anak buah Ferdi Sambo lainnya, mantan Kaden A Paminal Agus Nurpatria mengaku sangat kecewa setelah diberitahu mantan Karo Paminal Hendra Kurniawan sudah dibohongi oleh Sambo terkait skenario tembak-menembak Yosua dan Eliezer. Dalam persidangan kemarin, Agus bahkan mengaku dikadali oleh Sambo. Di perairan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung, tim SAR gabungan kembali menemukan 1 jenazah korban awak helikopter. Korban teridentifikasi atas nama Bribtu Muhammad Lasminto. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kepolisian Resor Kota Magelang menetapkan anak kedua dari pensiunan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan menggunakan racun kepada kedua orang tua dan kakaknya. Tersangka kini ditahan di Mapolresta Magelang. Pemirsa, untuk mengetahui seperti apa kasus pembunuhan berencana ini sudah bergabung bersama kami Kapolresta Magelang AKBP Muhammad Sajarot Zakun. Selamat sore, Pak. Pemirsa, DPR resmi mengantongi calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Panglima TNI. Penunjukan ini sekaligus menjadi sejarah baru bagi Matra Angkatan Laut.
Selamat sore pemirsa, dalam persidangan hari ini Verdi Sambo akhirnya meminta maaf kepada para penyidik karena telah mengorbankan mereka dalam kasus ini. Ia mengaku menyesal dan telah menyampaikan kepada Komisi Kode Etik bahwa mereka tidak bersalah karena secara psikologis mereka berada di bawah tekanan. Baik. Demikianlah headline news. Pemirsa, Anda juga dapat menyaksikan headline news di metrotvnews.com, medcom.id, dan MG Radio Network. Tetap bersama kami. Metro hari ini akan kami lanjutkan dengan informasi terbaru terkait jumlah korban bencana gempa di Cianjur langsung dari pendopo Bupati sesaat lagi. Rumah warga yang kembali ditempati mengalami rusak ringan dampak gempa beberapa waktu lalu. Hari ini tim SAR berhasil menemukan 2 jenazah korban bencana gempa di Cianjur yang tertimbun longsor. Diketahui salah satu jenazah yang ditemukan di desa Cijedil itu diduga seorang perempuan dan memakai gelang di tangan kanan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Melawan Qatar, Belanda tidak akan main-main demi lolos babak 16 besar dengan status tuan rumah. Di sisi lain, Ekuador dan Senegal akan saling sikut demi berebut tiket babak selanjutnya. Pemirsa, beban berat akan menjadi milik Wales saat mereka harus lolos dengan menghadapi Inggris di laga pamungkas Grup B Piala Dunia 2022. Sedangkan Inggris akan bermain lebih bebas karena berpeluang besar mengantongi tiket babak selanjutnya. Pemirsa, pasar tradisional Souk Waqif menjadi salah satu destinasi wisata di Qatar yang diramaikan wisatawan saat momen Piala Dunia 2022. Pasar yang buka sejak pagi hari itu juga menjadi lokasi berkumpul supporter sambil menunggu waktu pertandingan. Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, and Philippines East ASEAN Growth Area yang ke-25 telah diselenggarakan pada Sabtu 26 November 2022 lalu. Pertemuan dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang sekaligus menjadi puncak pertemuan dan penutupan rapat forum ekonomi tersebut. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Metro hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Zakia Arfan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami, sesaat lagi program Prime Time News akan hadir ke hadapan Anda.